6:10 in the AM and already heat wave continues. Clear and a special bonus just for you. Pagi itu di kota Rakun, suasana tampak normal seperti biasa. Warga kota sedang melakukan aktivitas sehari-hari mereka. Sementara di bawah tanah, sekelompok orang yang mengenakan APD tengah berusaha membuka gerbang menuju The Hive. Ketika mereka berhasil membukanya, sesuatu yang mengerikan tiba-tiba muncul dan menyerang mereka semua. Mengetahui ada yang tidak beres di dalam sana, Umbrella Corporation mengirimkan tim khusus untuk mengevakuasi para eksekutif yang paling berpengaruh dalam perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Dr. Charles Ashford, seorang eksekutif yang berusaha menolak ajakan tersebut karena ia ingin terlebih dahulu menjemput anaknya yang bernama Angela. Namun, tim tersebut memberitahunya bahwa sudah ada orang yang ditugaskan untuk menjemput Angela. Sayangnya, saat di tengah perjalanan, mobil yang Angela tumpangi tertabrak oleh sebuah truk molen dan terbalik. Di sisi lain, seorang wanita mendengar sebuah kekacauan yang terjadi di kota itu melalui radio. Ia pun segera mengambil senjatanya dan langsung menuju ke sebuah kantor polisi yang ada di kota itu tanpa basa-basi. Ia langsung menembaki orang-orang yang sudah terinfeksi di sana. Ternyata wanita ini adalah Jill Valentine, salah satu mantan anggota terbaik STAR atau pasukan khusus di kepolisian. Lalu ia menyuruh orang-orang yang ada di sana untuk segera pergi meninggalkan kota Raccoon City. Beralih ke kantor Umbrella Corporation, tampak seseorang yang merupakan salah satu eksekutif perusahaan bernama Timothy sedang mengaktifkan sesuatu bernama Proyek Alice. Dan kita akan diperlihatkan scene akhir dari film sebelumnya, yaitu ketika Alice berhasil keluar dari rumah sakit dan ia mengambil sebuah shotgun dari dalam mobil polisi. Sementara itu, orang-orang dari kota Raccoon berkumpul di depan gerbang milik Paula Corporation yang ada di jembatan Ravens. Mereka mencoba melewati gerbang karena Umbrella Corporation telah menutup seluruh gerbang lainnya dan hanya menyisakan satu jalur keluar yang ada di jembatan Ravens tersebut. Di sana Jill bertemu dengan temannya yang bernama Python, tetapi tiba-tiba ada seseorang mulai menunjukkan gejala aneh ketika Python mencoba membantu orang itu. Tapi ia langsung digigit karena ternyata orang tersebut sudah terinfeksi oleh virus. Melihat hal itu, Timothy segera memerintahkan seluruh pasukan untuk segera menutup gerbangnya. Ia menyuruh orang-orang yang berkumpul di sana untuk segera kembali ke kota dan mengatakan bahwa keadaan sudah mulai terkendali. Namun karena orang-orang yang ada di sana tak mempercayainya dan tetap berusaha menerobos gerbang, ia pun memerintahkan pasukannya untuk menembaki orang-orang tersebut. Di sisi lain, beberapa anggota pasukan khusus Umbrella Corporation mencoba menyelamatkan salah satu wanita yang terjebak di sebuah gedung. Salah satu pasukan bernama Carlos ini pun menunjukkan aksi membunuh zombie tingkat tingginya. Namun karena orang itu sudah tergigit dan ia tahu bahwa ia sudah terinfeksi oleh virus, ia pun memutuskan untuk loncat dari atas gedung. Lalu Carlos dan kawan-kawan mencoba mengevakuasi eksekutif perusahaan yang lainnya, namun mereka justru terkepung oleh para zombie yang ada di sana. Sementara itu, Timothy bertemu dengan Dr. Carls yang saat itu baru saja tiba di sana. Timothy menyuruhnya untuk pergi dari wilayah berbahaya karena Dr. Carls merupakan salah satu aset penting milik perusahaan. Namun Dr. Carls menolak karena ia sedang menunggu anaknya dan ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Saat akan mencoba mengakses sistem Umbrella Corporation, ternyata akun miliknya sudah dinonaktifkan oleh perusahaan. Namun ketika ia mencoba menggunakan akun milik anaknya, ia berhasil mengakses sistem di CCTV dan mencari keberadaan Angela. Ternyata Angela selamat dari kecelakaan itu dan saat ini ia sedang bersembunyi di sebuah sekolah. Kemudian, Carls mencari beberapa pasukan dan anggota kepolisian yang ada di dekat sana untuk menyelamatkan putrinya. Akhirnya, ia pun berhasil menemukan keberadaan Alice yang saat itu sedang berjalan menelusuri kota. Lalu, Alice masuk ke sebuah toko dan mengganti pakaiannya. Di sana, tiba-tiba saja Alice terjatuh dan merasa kesakitan. Terlihat ada sesuatu yang berjalan di tangannya. Sepertinya para dokter yang ada di Umbrella Corporation telah melakukan sesuatu pada tubuhnya.
Setelah itu, ia mengambil beberapa senjata dan segera pergi dari sana. Dr. Carls juga menemukan Jill yang saat itu berada di sebuah gereja bersama dengan Peyton dan Terry, seorang reporter. Mereka bertiga bertemu dengan seseorang yang sedang ketakutan. Sebut saja NPC. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara aneh, dan Jill pun memeriksa sumber suara tersebut. Jill menemukan seorang ibu-ibu yang tengah terduduk. Saat Jill akan memeriksanya, muncullah pastor gereja. Ibu-ibu itu adalah adik si pastor yang sudah menjadi zombie. Saat Jill akan menembak, si pastor menghalangi Jill. Tetapi pastor langsung tergigit oleh zombie adiknya, yang membuat Jill langsung menembak mereka berdua. Terry yang ketakutan karena suara tembakan itu pun mencoba untuk keluar dari sana. Tetapi di luar terlalu banyak zombie, mereka pun kembali menyegel pintu gereja tersebut. Tanpa mereka sadari, di dalam gereja ada beberapa makhluk yang merayap di dinding bernama Licker. Melihat hal itu, NPC lari terbirit-birit meninggalkan Terry dan Peyton. Tapi apesnya, Licker itu justru mengejar NPC, dan NPC pun tewas di mukbang Licker. Tak lama setelah itu, Jill kembali untuk mencari Peyton dan Terry. Bersama-sama mereka berniat untuk mengalahkan Licker itu, tapi sepertinya tembakan mereka tak terlalu efektif. Hingga akhirnya, mereka mulai kehabisan peluru. Saat mereka terkepung oleh para Licker itu, tiba-tiba Alice datang dan langsung menghabisi para Licker itu sendirian. Karena banyak sekali zombie di sana, mereka pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi ketika mereka berjalan, melewati pemakaman, tiba-tiba muncul zombie dari dalam bawah tanah. Mereka mencoba melawannya, tapi karena zombie itu terlalu banyak, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Di sisi lain, Carlos dan beberapa pasukan lainnya mencoba keluar dari kota sambil melawan para zombie itu. Namun karena para zombie itu tak ada habisnya, mereka pun berhasil kabur dari sana. Sementara pasukan yang lainnya terkepung dan dimukbang rame-rame oleh para zombie tersebut. Lalu, scene beralih ke sistem pusat milik Umbrella. Orang-orang yang ada di sana mulai mengaktifkan proyek Nemesis, dan makhluk itu pun mulai terbangun dari tidurnya. Sementara itu, Carlos dan yang lainnya yang sedang kabur dari kejaran zombie melihat sebuah helikopter yang datang. Mereka pun segera menuju ke tempat helikopter tersebut. Namun sayangnya, helikopter itu datang bukan untuk menjemput mereka. Tiba-tiba, salah satu teman mereka yang sebelumnya tergigit oleh zombie mulai berubah dan langsung menggigit tangan Carlos. Tanpa basa-basi mereka pun langsung menembak zombie itu hingga mati. Di sisi lain, tampak seseorang bernama LJ. Ia tak sengaja menabrakkan mobilnya setelah melihat beberapa zombie bugil yang keluar dari sebuah gedung. Karena mobilnya tak bisa menyala, akhirnya ia pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama setelah itu, ia sampai di sebuah tempat di mana para stars pasukan yang sama seperti Jill kumpul dan bertahan hidup di sana. Tiba-tiba muncullah Nemesis yang membawa bazooka dan juga senjata mesin. Sehingga seorang sniper yang di atas mencoba menembaknya. Tapi tembakan itu membuat Nemesis geli-geli gatal. Lalu Nemesis menembakkan bazookanya sehingga sniper itu tewas. Melihat hal itu, para stars pun mencoba menembaknya, tapi tembakan mereka seperti digigit semut bagi Nemesis. Lalu Nemesis membalas tembakan mereka dengan senjata mesin, sehingga mereka semua tewas. Namun LG berhasil selamat karena Nemesis menganggapnya bukan ancaman. Di saat yang sama, tiba-tiba Alice dan lainnya mendapat telepon dari Dr. Carls. Ia meminta Alice untuk mencari Angela yang saat itu sedang bersembunyi di sebuah sekolah. Dengan imbalan, ia akan mengeluarkan mereka semua dari kota itu. Karena ketika matahari terbit, Umbrella akan melakukan pembersihan dengan cara menembakkan bom nuklir ke kota itu. Di sana mereka pun berdebat dan akhirnya mereka menerima permintaan dari dokter. Saat mereka dalam perjalanan menuju ke sekolah, tiba-tiba mereka ditembaki oleh Nemesis, di mana hal itu membuat Peyton tertembak dan tewas. Seketika, Alice yang tahu bahwa itu adalah ulah Nemesis pun menyuruh Jill dan Terry untuk pergi dari sana. Lalu ia berniat untuk mengajak Nemesis by one. Confirm it now. Tapi ternyata Nemesis ini jauh lebih kuat dari yang Alice perkirakan, sehingga Alice terpaksa kabur dan pergi dari sana.
Sedangkan Jill dan Terry berusaha keluar menggunakan sebuah mobil. Tapi tiba-tiba, Peyton yang sudah berubah menjadi zombie ini datang dan hendak menggigit mereka berdua. Dengan berat hati, Jill terpaksa menembak Peyton dan mereka pun segera pergi dari sana. I'm not one of those things. Di tengah perjalanan, Jill bertemu dengan LJ. Saat itu LJ meminta tumpangan kepada Jill dan Jill pun mempersilahkan LJ untuk ikut bersamanya. Mereka kemudian menuju sekolah tempat Angela berada. Setibanya di sekolah, Jill meminta mereka untuk berpencar. Ketika LJ sedang memeriksa tengkorak mainan, ia terkejut saat sebuah zombie mencoba menyerangnya. Untungnya, pada saat itu Carlos segera menembak si zombie. Ternyata Carlos dapat perintah juga oleh Dr. Carlos untuk menyelamatkan Angela. Sementara Terry berhasil menemukan seorang anak kecil, tapi ternyata itu bukanlah Angela, melainkan zombie. Saat ia hendak kabur, ternyata sudah ada banyak sekali zombie anak kecil yang mengepungnya, dan ia pun dimukbang. Ramai-ramai oleh para zombie anak kecil itu. Di sisi lain, Jill berhasil menemukan Angela dan ia pun segera membawanya pergi dari tempat itu sambil membawa kamera Terry. Tapi sayangnya mereka bertemu dengan zombie asu dan ketika Jill hendak melawannya, tiba-tiba Nikolai teman Carlos datang membantu Jill dan Angela. Melihat hal itu, Jill pun langsung terkagum-kagum oleh Nikolai. Tapi tiba-tiba zombie asu lainnya datang menyerangnya dan Nikolai pun menyuruh Jill untuk membawa pergi Angela. Sementara ia melawan para zombie asu itu hingga akhirnya ia kalah jumlah dan tewas di sana. Jill yang saat itu sedang bersembunyi bersama Angela di dapur sekolah, mencoba melawan zombie asu yang mengejarnya dengan wajan anti lengket. Tapi karena semakin banyak zombie asu yang datang, ia pun menyalakan seluruh kompor yang ada di sana. Lalu ia kabur sambil melemparkan korek miliknya. Tapi koreknya mati. Untungnya Alice datang dengan rokoknya dan berhasil meledakkan seluruh zombie. Saat itu, Alice menyadari bahwa Angela sama seperti Alice. Ia telah disuntik antivirus dengan dosis tinggi oleh ayahnya sendiri. Hal itu terpaksa dilakukan oleh Dr. Carls. Karena dulunya Angela tak bisa berjalan dan hanya menggunakan kursi roda, sehingga Dr. Carls menyuntikkan antivirus itu agar Angela bisa berjalan. Tak lama setelah itu, Alice dan lainnya bertemu lagi dengan Carlos dan LJ. Lalu Dr. Carls menghubungi Alice dan ia memberitahu cara untuk keluar dari kota dengan cara membajak helikopter di dalam sistem Umbrella. Namun ternyata selama ini Timothy mengetahui rencana Dr. Carls sehingga Timothy akan menyambut Alice di sini. Saat sedang dalam perjalanan, Alice menyuntikkan antivirus ke Carlos. Antivirus ini didapatkan melalui Angela, lalu saat mereka tiba di sana, mereka mulai menjalankan rencananya untuk membajak helikopter itu. Tapi pada akhirnya mereka berhasil digagalkan oleh Timothy. Ia pun menangkap mereka semua, termasuk Dr. Carl. Ternyata ia berencana untuk melanjutkan duel antara Alice dan Nemesis untuk mendapatkan hasil penelitian, yaitu siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua. Namun ketika Alice menolaknya, Timothy mengancam bahwa ia akan membunuh teman-teman Alice dan tanpa ragu-ragu, ia menembak Dr. Carl untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah sebuah gertakan belaka. Dengan terpaksa, Alice pun menyetujui hal itu. Lalu Alice mulai berduel dengan Nemesis. Nemesis dan Alice mulai menyadari bahwa ternyata mereka berdua dulunya adalah teman. Karena orang yang menjadi Nemesis ini adalah Matt Edison yang saat itu berhasil keluar bersama Alice dari dalam The Hive. Saat Timothy menyuruh Alice untuk membunuh Nemesis, Alice pun menolak hal itu. Kemudian Timothy menyuruh Nemesis untuk membunuh Alice dan yang lainnya. Tapi tiba-tiba Nemesis justru menembaki anak buah Timothy. Sehingga Carlos dan Jill berhasil lepas dan mereka semua bersatu untuk melawan anak buah Timothy. Saat Timothy hendak pergi dari sana, ternyata di dalam helikopter itu sudah ada LJ yang langsung meninju wajah Timothy hingga ia pingsan.
Mereka berhasil mengalahkan anak buah Timothy, namun sayangnya helikopter yang meledak itu jatuh tepat ke arah Nemesis. Dan serpihan helikopter itu mengenai Alice. Terlihat bahwa zombie yang ada di luar tempat itu berhasil menerobos gedung, lalu berjalan mengarah ke tempat Alice dan lainnya. Lalu nuklir pun mulai ditembakkan, dan mereka hanya punya waktu 5 menit sebelum nuklir itu meledak. Lalu Alice menjatuhkan Timothy dan membiarkan Timothy dimukbang oleh para zombie itu. Nuklir pun meledak dan menghancurkan seluruh kota Raccoon. Namun sayangnya, hempasan dari ledakan nuklir itu membuat helikopter yang ditumpangi Alice terguncang. Dan ada sebuah besi melayang tepat ke arah perut Alice. Karena hempasan nuklirnya terlalu kuat, helikopter itu pun akhirnya terjatuh ke tanah. 2 jam setelah kejadian itu, helikopter milik Umbrella Corporation datang dan berhasil menemukan keberadaan helikopter yang sebelumnya ditumpangi oleh Alice dan lainnya. Lalu menemukan mayat Alice, tetapi mereka tak bisa menemukan para penumpang lainnya. Jika kalian masih ingat dengan kamera Terry yang dibawa oleh Jill, saat menemukan Angela, ternyata kamera itu berisi rekaman kebusukan Umbrella Corporation yang telah menghancurkan kota Raccoon. Entah bagaimana rekaman itu bisa tersebar ke seluruh dunia, hingga membuat masyarakat dunia gempar dengan apa yang terjadi di kota itu. Sayangnya banyak media yang mengatakan bahwa itu hanyalah berita hoax, sehingga orang-orang tak percaya bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh Umbrella Corporation. Tiga minggu kemudian di fasilitas penelitian milik Umbrella Corporation, terlihat Alice masih hidup setelah menjalani uji coba yang telah dilakukan oleh para dokter yang ada di sana. Sepertinya Alice telah kehilangan ingatannya. Tapi tak lama setelah itu, ia berhasil mendapatkan ingatannya kembali dan langsung menghajar para dokter itu. Ia mencoba keluar dari sana, dan sepertinya uji coba yang telah dilakukan oleh Umbrella Corporation membuat Alice memiliki kekuatan baru, yaitu kemampuan untuk melakukan telekinesis. Alice berhasil keluar, ternyata di luar sana sudah ada banyak sekali pasukan dari Umbrella Corporation yang langsung menghentikan Alice. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang. Ternyata itu adalah Jill dan Carlos yang mencoba meyakinkan para pasukan itu bahwa mereka ada di sana untuk menjemput Alice. Atas perintah dari atasan Umbrella, ternyata Jill, Carlos, LG dan juga Angela berhasil selamat dari kecelakaan helikopter itu. Terlihat salah satu dokter memerintahkan para penjaga untuk membiarkan mereka pergi. Lalu ia mengatakan bahwa program Alice telah diaktifkan dan cerita pun bersambung.